إن الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والوفى فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم طوبى لمن آمن بي ورآني مرة طوبى لمن آمن بي ولم يراني 7 مرارا. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun, ayyuhas shaimun. Pengajian kita yang sudah berlangsung setiap tahunnya dalam bulan Ramadan, kali ini kita mengambil jalur metode istinbat hukum. Karena terkadang ketika kita langsung disodorkan tentang hukum, kalau itu bersesuaian dengan nafsu kita, kita suka. Seperti perintah makan, kulu washrabu, suka kita. Tapi ketika perintah itu dibatasi, wala tusyrifu, jangan berkelebihan, akhirnya goncang kita di situ, goyah kita, berontak malah. Supaya tidak terlalu banyak kita berkomentar, dikembalikan kita kepada istinbat hukum, sehingga ketika hukum itu disandarkan, ini loh penyandarannya, sebahagian besar pertanyaan kita sudah terjawab di situ. Seperti kerja, ini kan perintah Allah, akhirnya semangat kita kerja. Tapi semangat itu dibatasi untuk menjadi pakem, menjadi remnya. Begitupun juga dalam kajian kita mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan, kita akan istinbatkan hukum-hukum puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Buyutun Nabi sallallahu alaihi wasallam la tushraju wa la yuqadu fiha nar. Wa akhraj Ahmad wa rawahu sahih an Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat arsala ilaina ala Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu biqaimah syatil lailan fa amsaktu wa qata'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw qatalat fa amsaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qata'tu qala fa taqulu lilladhi tuhaddithuhu hadza ala Abi Misbah wa akhrajahu Tabarani aidan wa zada faqultu ya ummul mu'minin ala Misbah qalat law kana 'indana du'udun ghairu misbahun la'aknahu kadza bitarghib. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya puasa kita itu semakin kita resapi,
semakin membawa kesan, supaya tidak ada unsur keterpaksaan di dalam amal, tidak ada unsur keterpaksaan di dalam puasa. Maka kita melihat ternyata kisah ini menjelaskan bahwasanya di rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada minyak pada zaman Rasul. Itu pun juga insya Allah kita sering masih gunakan sekarang. Minyak itu apa ya? Digunakan untuk berbagai keperluan, bukan hanya untuk masak saja. Seperti terkadang kalau dadakan mati lampu di rumah, kita kan tak perlu nyari lilin, pakai minyak kelapa itu. Ya, tapi minyak zamin yang digunakan ini itu sering dimakan mentah, dioles kepada roti, dimakan. Kalau malam digunakan untuk jadi pelita, nyalakan lampu. Wala yuqadu fiha nar. Bukan cuma tidak punya minyak zamin, tapi juga sampai-sampai dapurnya Aisyah tidak mengepul asap. Untuk apa Pak diceritakan ini? Supaya kita mau muhasabah, tanya dalam diri kita, Aisyah itu siapa? Ibu Aisyah itu siapa? Aisyah bukan hanya seorang istri pejabat kampung, tidak. Bukan istri seorang pejabat provinsi, pejabat negara. Masih lebih tinggi, masih lebih mulia Aisyah daripada itu. Aisyah istrinya Sayyidul Makhluqat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Namanya pemimpinnya Nabi, 124.000 Nabi itu dipimpin oleh Rasul. Kita semua sepakat, satu Nabi itu lebih baik daripada presiden, karena dia pilihan Allah, bukan pilihan partai. Ini 124.000 Nabi dipimpin oleh Rasul, berarti Rasul lebih baik daripada 124.000 presiden. Berarti Aisyah lebih baik, lebih mulia daripada 124.000 ibu negara. Betapa mulianya Aisyah. Tapi kemuliaannya Aisyah tidak kemudian menjadikannya sombong, tidak kemudian menjadikannya angkuh, busung dada, angkat pundak, angkat leher, tidak. Senantiasa mendampingi Rasul dalam keadaan apapun juga, menjaga kesetiaannya. Bahkan tidak mentang-mentang karena dia ini sudah menjadi istri pejabat, mintanya sesuka hati. Maka Masya Allah, ini hadisnya sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bertutur, kami, kata Aisyah, mendapatkan kiriman hadiah dari ayah kami Abu Bakar. Jadi ngirim-ngirim hadiah ini sunnah, ya, masakan yang sudah jadi ataupun yang masih mentah. Bapaknya Aisyah kirim sama Aisyah. Yang dikirimkan ini adalah 1 ekor kambing. Maka Aisyah beritahu, ketika kambing itu datang, ternampak di wajahnya. Kalau bapak lihat anaknya tidak bicara, bapaknya sudah tahu, Pak. Artinya tabik. Kalau kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, lihat wajahnya anak kita kemudian, meskipun kita bukan psikiater, meskipun kita bukan psikolog, tapi kalau lihat wajahnya anak kita, gelagatnya kita sudah kemudian ada yang lain ini.
Maka Abu Bakar ketika melihat wajahnya Aisyah, Allahu Akbar, ini anak saya ini kayaknya lemes sekali, kayaknya dia dalam keadaan lapar ini. Ya, ini nampak di wajahnya Aisyah seperti itu. Maka Abu Bakar memberikan kepadanya 1 ekor kambing, kemudian disembelih oleh Rasul. Bapak-bapak kalau nggak ngerti sembelih, belajar sembelih, Pak. Jangan panggil tetangga dan sebagainya. Ya, ada video saya yang viral itu di YouTube. Saya nyembelih, bahkan hewan yang paling susah disembelih itu apa ya? Manila kalau bahasa kita. Itu yang paling sulit. Saya beritahu sama orang di pulau Kabaina, saya beritahu, berhenti saya menyembelih hari ini kalau hewan ini ternyata goyang. Allah mau permalukan saya di hadapan bapak-bapak. Satu kampung, Pak, orang bawa ayam, mentok kalau bahasa kita ya, bebek yang paling susah itu, kambing apa. Alhamdulillah Allah masih tutup aib itu, dan ternyata ya tidak ada yang bergerak. Ini yang harus dipelajari, jangan sampai nyembelih hewannya terbang ke sana kemari. Kalau bahasanya saya, Parjai jadi muani ketek pisang magir. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul menyembelihnya dengan tangannya. Aisyah, dia tidak lebay. Aku lihat darah dia, pokoknya merasa tidak lebay. Normal biasa saja dilihat, bahkan dia pegang itu. Kemudian ternyata sampai malam hari baru kemudian diolah itu kambing. Ya, dikuliti, diolah. Maka nampak di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala ketika dia sudah mulai mengolah kambing itu, ini kok dia gelap-gelapan. Maka ditanya, ngapain kamu gelap-gelapan? Apa memang tidak ada pelita di rumah kamu? Maka Aisyah radhiyallahu taala menjelaskan, kami sudah 1 bulan gelap-gelapan, katanya Aisyah. Kok bisa? Iya, sudah beginilah keadaan kami dan kami syukuri. Kenapa? Karena kami tidak punya minyak untuk dioles di roti. Itu juga kemudian bisa dinyalakan, dijadikan sebagai pelita, karena kami tak punya minyak. Tapi kami tak mau meminta, kami tak mau kemudian untuk memelas. Dan sekiranya kami punya, maka kami akan nyalakan pelita. Kami akan menyalakan pelita untuk mengolah daripada hewan ini, kambing ini. Maka diceritakan dalam kisah yang lain. Ma'inda Abi Ya'la an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, in kana bi'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahli ma yusraju fi baitihi ahadin minhum sirrahu wa la yuqadu fihi naran. Maka Masya Allah, ini Aisyah kemudian ceritakan, saya dengan Rasul pernah terjadi dalam kehidupan saya. Kana ya'ti alaina syahr, sungguh kata Aisyah, sudah menimpa dalam kehidupan kami. 1 bulan sudah kami lewati dan itu belum berakhir. Masuk kepada bulan yang kedua. Di dalam hadis yang lain dijelaskan, saya melihat purnama yang pertama, datang purnama yang kedua. Inna kunna la yanzuru ila al-hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal, thalatha. Saya telah melihat purnama pertama, purnama kedua, purnama ketiga. Lamanya berapa? 2 bulan, kata Aisyah. Apa yang terjadi? Itu bukan di bulan Ramadan. Supaya kita tidak berbangga-bangga dengan ibadah puasanya kita. Kita ini baru tidak punya kalah saja sudah bangga. Aisyah beritahu, itu bukan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Kami harus berpuasa, kata Aisyah, selama 2 bulan lamanya.
illa bi aswadain. Tidak ada yang kami gunakan, tidak ada yang kami pakai perbekalan untuk makan sahur dan berbuka puasa. Sahur dan buka puasanya, sahurnya bukan dengan kontrol, bukan dengan sup. Itu pun kita masih bertengkar di rumah. Buka puasanya bukan dengan segala jenis makanan sudah tersiap di depannya, tidak. Tapi Aisyah beritahu, waktu itu kami berhadapan dengan Rasul, dan saat itu kami ingin bangun makan sahur. Yang kami punya cuma 2 benda hitam. 2 benda hitam dalam catatan kaki ini dijelaskan, yakni biji kurma yang kering. Biji kurma, bukan daging kurma, bukan daging kurma, bukan buah kurma, bijinya yang lebih keras daripada biji rambutan. Dan kami tinggal memiliki 1 cup, 1 mug daripada air Zam-Zam. Itu pun airnya tidak bisa ditemukan ini. Kenapa? Perjalanan masih panjang, keadaan belum pasti. Maka apa yang terjadi? Aisyah beritahu, waktu kami bangun makan sahur, saya melihat Rasul dengan tangannya yang mulia mengambil biji kurma itu, kemudian dia celupkan ke dalam air Zam-Zam. Ketika terlihat biji kurma itu sudah menyerap air, sudah mulai lembab, Rasul memasukkan biji kurma itu ke mulutku, kata Aisyah dengan tangannya yang mulia. Rasul masukkan biji kurma di mulutku. Kemudian namanya biji tidak bisa ditelan, tidak bisa dikunyah. Apa yang aku lakukan? Aku mengecap biji kurma itu. Setelah aku kecap, Rasul mengambil kembali biji kurma, kemudian diperintahkan, niatlah untuk berpuasa besok, wahai istriku kekasih hatiku. Aisyah beritahu, saat itu saya merasa bersalah sebagai seorang istri, tidak bisa menyiapkan makanan yang pantas bagi Sayyidul Anbiya, sehingga yang aku lakukan tidak lebih seperti yang dilakukan Rasul. Aku mengambil biji kurma yang kering, aku rendam di air Zam-Zam, kemudian masukkan ke mulutnya Rasul. Dia kecap, kemudian dikeluarkan, niat untuk berpuasa. Bukan dengan kontrol, bukan dengan sup, bukan dengan macam-macam. Kemudian kami menunggu waktu berbuka puasa. Datanglah waktu berbuka puasa. Masya Allah, tidak ada yang kami lakukan kecuali melakukan hal yang sama. Biji kurma yang kering itu direndam di air Zam-Zam, kemudian aku masukkan ke dalam mulutnya Rasul dengan segala perasaan bersalah sebagai seorang istri yang tak mampu memberikan hidangan yang pantas. Ketika aku masukkan dengan tanganku ke mulutnya Rasul dengan segala perasaan bersalah, Rasul kemudian mengecap biji kurma itu dan dia niat berbuka puasa. Berapa bulan lamanya? 2 bulan lamanya. Normalnya manusia 3 hari saja sudah lemas. Ini 2 bulan. Maka tidak jatuh pingsan kita dan sebagainya. Aisyah kelihatan sudah sangat lemah sekali di bulan kedua itu. Lemah sekali sebagai seorang wanita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah, mendekap, memeluk Aisyah, mengusap kepalanya dalam keadaan dia lemas. Kemudian ditanya, kaifa ahwaluki ya zaujati ya Humairah, wahai istriku, wahai Humairah, bagaimana perasaan kita sekarang? Apa yang kita rasakan? Aisyah ketika ditanya seperti itu, ini kan seolah-olah ditentang, ini ditantang. Maka Aisyah kemudian melepaskan daripada tangannya Rasul dari genggamannya, kemudian dia angkat tangannya, dia berani bersumpah kepada Rasul. Wallahi, demi Allah, kata Aisyah, demi Allah, fustu bi rabbil Ka'bah, ya Rasul, demi Allah, saya ini adalah istri yang sukses. Demi Allah ya Rasul, saya ini adalah istri yang bahagia. Ibu, di mana letak bahagianya
makan sahurnya, buka puasanya 2 bulan lamanya cuma mengecap daripada biji kurma yang kering. Tapi dia katakan, saya bahagia ya Rasul. Setelah Aisyah katakan saya bahagia, kemudian Aisyah menangis. Maka Rasul SAW melihat keadaan itu, ini aneh. Maka Rasul ingin memastikan. Didekap kembali Aisyah, dipeluk kembali Aisyah, digoyang-goyangkan kepalanya, diberitahu, wahai istriku, wahai Aisyah, kamu katakan kamu bahagia, tapi kamu menangis. Jangan sampai tidak sesuai apa yang di lisanmu dengan di hatimu. Jujur sama saya, kata Rasul, jujur. Kenapa kamu menangis? Aisyah beritahu, apa ya Rasul? Benar saya bahagia. Wallahi demi Allah saya bahagia, tapi kamu menangis. Ya Rasul, saya menangis bukan karena kelaparan, tidak. Saya menangis bukan karena keadaan ini, tidak. Ya Rasul, saya menangis karena Allah telah kuatkan saya untuk mendampingimu bahkan dalam keadaan sesulit apapun. Allah telah kuatkan saya untuk mendampingimu. Ya Rasul, saya bahagia, tapi saya menangis. Kenapa? Saya takut jangan sampai saya sudah diberi taufik oleh Allah untuk mendampingimu, dikuatkan Allah mendampingimu di dunia, tapi kemudian nanti di akhirat Allah pisahkan kita. Rasul, saya takut kalau nanti kita di akhirat berpisah. Kamu adalah Nabi, kemudian kamu berada di surga, sementara saya tidak mendampingimu. Saya takut ya Rasul. Maka yang menjadikan saya menangis cuma itu saja. Takut kalau tidak berkumpul di surga. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama melihat ternyata cita-cita yang agung dan mulia yang ada pada diri Aisyah ini adalah dikuatkan di dunia dalam segala keadaan, setia mendampingi, tetapi bergandengan tangan sampai di jannah, sampai di surga. Ini baru satu kisah, Pak. Masih ada kisah yang lain. Section pertanyaan yang berapa, Pak? Yang berapa, Pak, pertanyaan? Masih bisa satu kisah lagi? Ya, satu kisah lagi baru kita buka section tanya jawab. Sekarang saya mau say hello dulu. Apa kabarnya ibu yang makan sahurnya dengan lauk daging? Apa kabarnya bapak yang makan sahurnya dengan lauk ayam? Apa kabarnya kita semua? Apa kabarnya kita yang nanti ingin berbuka puasa dengan segala jenis berkumpul di depannya, simbole, kapurung, apa dan sebagainya? Allahu Akbar. Apa kabarnya kita? Ini Ramadan sudah mau berakhir. Hari ini 19 Ramadan. Apa kabarnya kita ingin dekat dengan Lebaran? Apa kabarnya kita ingin dekat dengan Lebaran? Disandarkan dulu pertanyaan kita itu dengan pertanyaan yang dulu disampaikan sama sahabat. Sahabat ketika menjelang Lebaran ditanya kepadanya, bagaimana kabarmu? Ini sudah dekat Lebaran. Maka sahabat beritahu, laitaka tuman qarib wa yuqal laita am syahr Ramadan kullah. Orang kalau sudah cinta tidak mau berpisah, berat hati untuk berpisah. Maka sahabat beritahu, Ramadan sudah berakhir. Laitaka tuman qarib, kami tak mau berpisah dengan Ramadan. Berat hati kami untuk ditinggalkan Ramadan. Takut nanti kalau ternyata tahun depan tak jumpa dengan Ramadan. Maka sekiranya diinginkan, sekiranya dibolehkan, saya mau meminta sekiranya dibolehkan, saya minta jadikan Ramadan sepanjang-panjang tahun dalam hidup kami semua, Ramadan semua. Kenapa begitu? Karena merasakan nikmatnya, lezatnya dengan amalia-amalia Ramadan. Wa akhraj at-Tirmidzi
وصحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الليالي متتابعا طويا وأهله لا يجدون عشاء وإنما كان أكثره خبز الشعير وعنده أيضا والبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مسلية فدعوه فأبى أن يأكلوا وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير كذا في الترغيب. Allah Akbar. Ini hadisnya sahih Bukhari dan Muslim dan yang lain meriwayatkan. Imam Tirmizi menjelaskan bahwasanya Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku jumpai di rumahnya pada satu malam sementara dia dalam keadaan kegelapan. Maka aku bertanya, ternyata beliau tidak memiliki daripada minyak. Kemudian saat itu kami ingin memberikan makan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan ternyata beliau juga hanya mengambil secukupnya saja, sehingga dijelaskan kepadaku bahwasanya perjalanan kehidupannya Rasul sejak beliau jadi nabi sampai beliau meninggal dunia, beliau tidak pernah kenyang berturut-turut pada waktu makan yang berdekatan. Tidak seperti kita. Rasul itu bagaimana? Kalau dia sudah sempat kenyang di siang hari, maka malamnya dia tidak akan kenyang. Bahkan yang keseringan adalah dalam 3 hari cuma sekali saja kenyang. Selebihnya itu secukupnya saja. Tidak pernah makan roti bersamaan dengan daging, bersamaan dengan lauk yang lain. Kemudian tiba waktu makan yang kedua, persoalan itu diulangi lagi, tidak. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kenapa? Karena ketika Rasul kenyang, dia takut nanti ini hisabnya terlalu panjang, terlalu lama, sehingga kemudian yang mau dia lihat ketika beliau kenyang adalah adakah kenyangnya saya ini untuk kemudian menguatkan saya amal berikutnya. Tidak seperti kita kan balas dendam. Buka puasa itu adalah balas dendam atas kelaparan yang terjadi siang hari tadi. Ini kan keliru kita makannya, tidak menengok ke depan. Kenapa kita makan terlalu berlebihan? Hebat sekali Kak. Rasul tidak. Rasul itu saya makan supaya ke depannya nanti saya itu bisa melaksanakan amal yang lebih baik, sehingga kemudian datang kelaparan baru aku merasa bergantung kepada Allah. Maka ini kalau istinbat hukum enak memang, kalau istinbat hukum yang dipelajari. Sahabat yang melihat Rasul meriwayatkan hadis itu dan dia tidak berani meriwayatkan yang dia tidak lihat, maka riwayat yang kita pakai itu adalah riwayat yang sahabat bersama dengan Rasul tapi dia tidak masuk di kamarnya. Kan banyak yang katakan begitu. Itu tarawih 8. Kami melihat Rasul tarawih 8 bersama kami. Banyak yang meriwayatkan. Kenapa banyak orang yang melihat? Tapi apa yang terjadi? Dan bahkan dikatakan ketika itu tarawihnya dibuat ringkas, dibuat pendek-pendek saja. Tapi selesai 8, Rasul masuk ke dalam rumahnya. Yang meriwayatkan 8 ini
ini tidak tahu apa yang terjadi di sana. Aisyah menjelaskan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman, Ali, mereka lah yang kemudian menjelaskan, hei Rasul itu udah apa dengan kalian? Tapi masuk ke rumahnya tidak main game kayak kita, tidak nonton sinetron ini itu. Dia masuk ke dalam rumahnya, melainkan tadi dikasih ringkas, tadi dibuat ringan dengan orang banyak, dia mau buat berat untuk dirinya. Karena dia sepanjang-panjang malam sampai masuk waktu sahur mau berdiri sepanjang malam menyempurnakan 20 rakaat. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 20 rakaat terakhirnya Rasul sampai masuk waktu salat subuh, sampai masuk waktu sahur, sampai kakinya bengkak. Kita kemudian kan terkadang kita itu berdalih, itu kan memang Nabi. Maka turun ke generasi tabi'in, di bawahnya lagi tabi'un tabi'in. Ini malah terjadi kepada seorang budak yang dia itu tidak sekolah. Ini budak tidak sekolah, tidak memiliki dirinya, tidak ada apa-apanya. Ibrahim bin Adham dikagetkan oleh seorang budaknya. Malam itu Ramadan, maka di tengah malam mendekat waktu sahur, budak itu kemudian munajat, dia doa kepada Allah, dia menangis, kemudian tanpa sadar suaranya kemudian itu terangkat, suaranya itu terdengar sampai ke kamarnya Ibrahim bin Adham. Apa yang dia doa? Dia memuji Allah, Allahumma anta rabbi kuntu bima tuhibbuni. Ibrahim dia datang, dia panasai, dia perjelas. Apa ini yang dia bilang? Kuntu bima tuhibbuni. Maka Ibrahim, hentikan, berhenti kamu, ini kamu keliru ini. Kok kamu doa seperti itu ya Allah? Saya berdiri di malam hari ini sampai datang waktu subuh karena kamu cinta kepadaku ya Allah. Kamu keliru, kamu harus bilang karena saya cinta kepadamu ya Allah. Maka dia kemudian menimpali, dia tanya, sudah benar, karena Allah cinta kepada saya, Allah mau kemudian menggunakan diri saya, Allah mau menghargai air mata saya, Allah mau kemudian saya menangis di depannya memelas. Allah rindu kepada saya karena Allah cinta saya. Kalau bukan karena cintanya Allah, Allah tidak mungkin memilih saya berdiri sepanjang malam sementara membiarkan Anda sebagai tuan rumah, pemilik rumah tertidur pulas. Kembali lagi kita berdari, itu kan memang wali dia. Zaman sekarang Bapak Ibu terjadi di tengah-tengah kita, anak-anak kita yang kita sudah titip di pondok pesantren, alhamdulillah satu malam dia bisa khatam 30 juz. Malam pertama sudah khatam, setiap malam dia khatam. Ada kemudian yang ambil space 10 juz tiap malam, berarti tiap 3 malam dia khatam. Nanti malam itu khatam untuk space bahagian yang ke-6, masuk section yang ke-7 dia pertama dalam tarawih. Ada yang ambil 5 hari, 6 juz setiap 5 hari dia khatam. Ada yang ambil 6 juz setiap 5 hari dia khatam. Masya Allah, terasa nikmatnya Pak, terasa nikmatnya kalau begitu. Allah, kita lihat betul kita punya kaki bengkak betul Pak, baru kita menangis ya Allah, ya Allah. Dan terasa nikmatnya. Kenapa bisa terasa nikmat? Yubaddilullahu ta'ala min sayyi'atin ila hasanah. Allah akan ganti itu, Allah akan berubah. Kesusahan dalam agama Allah akan berubah, Allah akan ganti dengan kenikmatan. Untuk apa Pak diceritakan ini? Supaya kita harus punya cita-cita. Kita mau jadi sarjana, kita mau jadi magister, kita mau jadi doktor, sehingga segala kita telah investasikan waktu, finansial dan sebagainya. Kenapa kita tidak punya cita-cita? Ya Allah, kalau sarjana maka minimal saya ini nanti bisa juga khatam Quran dalam tarawih. Atau kita doa, ya Allah, kematian semakin dekat, usia semakin tua, kesempatan semakin lemah. Ya Allah, saya takut ya Allah, kodok juga saya khatam Quran dalam sholat tarawih.
kepada saya, harus berangkat pada Riyadh. Jadikan itu sebagai himmah, cita-cita dalam diri kita. Bahkan ada teman kita, dia aktivitasnya mak sibuk, jadwal ngajinya itu Masya Allah ya, siang ngajar, pagi taklim, siang ngajar, sore menyampaikan tausiah, malam ceramah tarawih, kemudian sepanjang malam lagi tarawih, subuh lagi. Alhamdulillah diberi taufik oleh Allah, bisa khatam Quran setiap 6 hari, ambil minimal 5 juz sampai 6 juz setiap malamnya dalam bulan Ramadan. Kita minta doa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mau saya juga yang ada cerita-cerita indah, cerita kewalian dalam hidupku. Malu kan nanti kalau mati karena tidak ada cerita-cerita itu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah ya section untuk hari ini. Apa yang kita mau bahas tentang puasanya Aisyah, tentang makannya Rasul, bahkan tarawihnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semua untuk datangkan dalam diri kita perasaan malu. Perasaan malu ini taufik. Kemudian yang kedua, untuk punya cita-cita, dan yang ketiga, bagaimana kita bisa berharap Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita senantiasa untuk bisa menyempurnakan agama sebelum kematian datang. Kebenaran pasti memang dan hanyalah milik Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang setelah ini kita buat section interaktif tanya jawab. Dipersilakan kepada moderator. Jazakallahu khair.